Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel BK Sahabat Siswa. Bersama saya, Ibu Nazula. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu tetap sehat dan bahagia. Minggu lalu kita sudah melakukan sharing dan Ibu sudah mendengarkan curhatan kalian mengenai belajar dengan sistem daring selama pandemi yang sudah kalian jalani kurang lebih 6 bulan. Dan kesimpulan dari hasil sharing dan curhatan tersebut, hampir semua siswa mengalami kejenuhan atau burnout belajar. Apa itu kejenuhan atau burnout belajar? Kejenuhan atau burnout belajar adalah kondisi emosional dan fisik seseorang yang tidak dapat memproses informasi atau pengalaman baru karena tekanan yang sangat mendalam yang berkaitan dengan belajar, sehingga tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas belajar. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita mengalami kejenuhan atau burnout belajar? Atau memang pada dasarnya kalian memang tidak mau belajar? Ada 4 ciri kejenuhan belajar. Yang pertama, kelelahan emosi. Biasanya nih, mood kalian itu kan suka goyah, mudah emosi, mudah marah, mudah merasa cemas, atau seringkali pada saat kalian belajar, kalian merasa bosan. Itu artinya apa? Itu artinya kalian sedang mengalami kelelahan emosi. Yang kedua, kelelahan fisik. Biasanya ditandai dengan mudah lelah. Padahal kalian kan belajarnya juga sambil duduk atau sambil tiduran atau senderan, tapi kalian merasa sangat lelah sekali. Kemudian ada gangguan tidur atau susah tidur atau nafsu makan berkurang. Ada beberapa yang kondisinya justru nafsu makannya bertambah, tapi kalian tidak pernah merasa kenyang. Itu artinya kalian mengalami kelelahan fisik. Yang ketiga, kelelahan kognitif. Apa sih kognitif itu? Kognitif adalah pikiran. Nah, ini yang biasanya paling sering kalian alami. Ciri-cirinya adalah kalian tuh sulit sekali berkonsentrasi, mudah lupa, sulit memahami materi yang diberikan oleh guru. Padahal guru tersebut sudah menjelaskan materi yang diberikan dengan baik dan teman-temanmu semuanya paham, tapi kamu tidak memahami materi tersebut. Itu artinya apa? Itu artinya kalian sedang mengalami kelelahan kognitif. Dan yang terakhir adalah kehilangan motivasi. Kehilangan motivasi ini biasanya tindak lanjut dari kelelahan-kelelahan yang kalian rasakan tadi. Dari emosi yang lelah, fisiknya yang lelah, kognitifnya itu sulit sekali menerima materi. Akhirnya dalam belajar kalian mengalami kehilangan motivasi sehingga tidak mempunyai semangat dalam belajar. Kenapa kejenuhan atau burnout bisa terjadi? Ada beberapa faktor penyebab kejenuhan dalam belajar. Yang pertama, cara belajar yang tidak bervariasi. Jadi, kalian biasanya belajar sambil duduk diam, tidak sambil melakukan aktivitas apapun. Karena proses pembelajaran yang sama di setiap proses daring, akhirnya kalian merasa jenuh dan efeknya akhirnya kalian lebih mudah menghadapi kejenuhan dalam belajar. Yang kedua, belajar hanya di tempat tertentu atau kalian belajar di tempat yang sama, di situ-situ terus, misalnya di ruang tamu terus atau di kamar saja terus dengan suasana yang sama. Itu pasti akan membuat kalian lebih mudah merasa jenuh. Ketiga, suasana belajar yang monoton atau tidak berubah-ubah dalam belajar. Seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, belajarnya dalam kondisi yang sama, hanya melihat laptop atau HP saja, tidak mengerjakan kegiatan apapun.
Karena suasananya seperti itu terus-menerus selama kurang lebih 6 bulan, wajar jika kalian merasa jenuh. Keempat, kurang aktivitas fisik lainnya. Istilahnya kalian itu adalah mager atau malas gerak. Karena kalian malas untuk melakukan aktivitas fisik, maka akhirnya kalian cenderung untuk mudah mengalami kejenuhan. Dan yang terakhir adalah memiliki permasalahan pribadi. Biasanya nih berhubungan dengan permasalahan kalian, permasalahan yang kalian alami. Jadi, kalau ada di antara kalian yang sedang mengalami masalah, misalnya masalah dengan pacar, masalah dengan teman, atau masalah dengan orang tua, biasanya kalian akan lebih mudah mengalami kejenuhan belajar. Bagaimana sih caranya mengatasi kejenuhan belajar? Yang pertama, variasikan cara belajar kalian. Jadi misalnya, biasanya selama ini kan belajarnya hanya duduk diam, melihat laptop atau HP di depan meja. Seperti itu terus. Lama-kelamaan kan kalian akan bosan. Untuk itu, kalian bisa merubah dengan cara variasi yang lainnya. Misalnya, melakukan kegiatan belajar sesuai dengan gaya belajar kalian nih. Bisa dengan mendengarkan musik, atau sambil bernyanyi, atau dengan yang lainnya. Tapi ingat, mendengarkan musik suaranya jangan kencang-kencang, cukup pelan-pelan saja supaya tidak mengganggu kegiatan yang lainnya. Kedua, batasi waktu belajar. Jika kalian belajar menggunakan laptop, maksimal itu hanya 30 menit. Jika lebih dari itu, materi akan lebih sulit untuk kalian pahami dan pastinya mata kalian akan lelah. Jika sudah 30 menit, kalian istirahat dulu ya sebentar. Yang ketiga, istirahat sejenak. Jika sudah 30 menit kalian belajar menggunakan laptop atau handphone, maka kalian bisa beristirahat sejenak. Santai dulu, minum teh dulu, minum kopi dulu, makan cemilan dulu, atau rebahan dulu. Tapi jangan sampai ketiduran ya. Jika sudah merasa lebih enak, sudah agak rileks sedikit, maka kalian baru deh lanjutin belajar lagi. Yang keempat, rubah dekorasi tempat belajar. Salah satu faktor penyebab kejenuhan dalam belajar adalah karena suasana belajar yang tidak berubah atau suasana yang monoton. Jadi bolehlah sekali-sekali dirubah dekorasi tempat belajarnya. Diberi hiasan, diberi gambar-gambar, atau dirubah posisi tempat duduknya, atau mejanya, atau cari suasana yang baru. Misalnya, biasanya kalian belajar itu di kamar, kalian bisa pindah ke ruang tamu. Atau sebaliknya, yang biasanya belajar di ruang tamu, kalian bisa pindah ke kamar atau ruangan yang lainnya. Yang pasti, cari suasana baru yang menyenangkan. Itu bisa membuat kalian lebih refresh dalam belajar. Yang terakhir, lakukan aktivitas fisik lainnya. Jadi, saat belajar kalian biasanya hanya duduk diam, maka kalian bisa melakukan gerakan-gerakan fisik sederhana. Bisa dengan berjalan keluar ruangan sebentar atau melakukan senam ringan agar badan kita bergerak. Karena semakin banyak kalian bergerak, itu akan membuat kalian, membantu kalian untuk merasa lebih fresh. Nah, ini nih yang terakhir. Jika kalian belajar menggunakan laptop atau handphone, terapkan aturan 20-20-20. Yang pertama, 20 menit belajar di hadapan laptop atau HP. Kalau tadi ibu bilang 30 menit, ingat ya, itu hanya batas waktu maksimal. Jadi, gunakan waktu 20-30 menit untuk belajar di hadapan laptop atau HP. Tujuannya adalah untuk menjaga mata kalian dan juga untuk menjaga daya konsentrasi kalian. Jika kalian belajar lebih dari itu, biasanya konsentrasi kalian akan menurun. Yang kedua, alihkan pandangan dari layar HP atau laptop sejauh 20 feet atau 6 meter selama 20 detik.
Jadi, jika tadi kalian sudah belajar selama 20-30 menit, maka langsung alihkan pandangan mata sejauh mungkin selama sekitar 20 detik. Cari suasana yang refresh, yang hijau, yang berwarna, yang colorful. Seperti itu tujuannya itu untuk apa? Untuk membantu kalian merefresh pikiran kalian. Setelah kalian menggunakan laptop selama 2 jam, istirahatlah selama 15 menit. Ini jika kalian sistem daringnya belajar untuk durasi yang cukup lama ya. Jadi 20 menit belajar, 20 detik istirahat. Atau alihkan pandangan, lanjut belajar lagi. Dan jika itu terus-menerus berlangsung selama 2 jam, pastikan kalian istirahat yang cukup ya. Boleh kalian melakukan aktivitas fisik atau rebahan sebentar, atau jalan keluar ruangan, atau makan atau ngemil. Yang pasti, cari aktivitas yang mampu membuat kalian melakukan gerakan secara fisik. Ini yang terakhir ya. Ibu tadi sudah menjelaskan panjang lebar mengenai kejenuhan belajar. Ada tugas loh untuk kalian. Tuliskan cara mengatasi kejenuhan belajar versi kalian. Ketik di kolom komentar ya. Dan materi yang Ibu sampaikan hari ini, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar di masa pandemi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.